enak. Bisa jadi yang enggak enak. Coba bilang warisan itu selalu enak. Warisan itu enggak selalu enak. Kayak kita nih, kita para pewaris Rasulullah, warisannya juga perjuangannya enggak beda jauh. Memang Rasulullah jauh lebih berat, tapi ujiannya kita juga dapat ujian. Namanya juga warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan juga bisa hutang, makanya tulis kita punya wasiat apa, hutang sama siapa, haknya orang dan lain sebagainya, amanah yang orang titipkan. Nah, ada juga yang tidak kalah penting. Ini amalan sebelum tidur adalah kita bertaubat kepada Allah. Jadi usahakan setiap sebelum tidur itu kita selalu bertaubat, minta ampunan Allah dari semua dosa-dosa kita. Ada sunnah Nabi sebelum tidur kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita tidur ajal kita datang. Berapa banyak orang tidak sadar dia tertidur tahunya ajalnya datang. Saya ada punya tetangga dulu zaman ayah saya masih hidup, teman ayah saya bulan Ramadan, insyaallah meninggalnya bulan Ramadan. Dari sholat tarawih kumpul bersama, kalau bahasa Indonesianya nongkrong, ini nongkrong orang-orang tua semuanya, paman-paman, bicara ngobrol sehat afiat, ngobrolnya juga sehat afiat. Taunya apa? Ya izin jam 12 dan saya tidur dulu, kita istirahat, nanti sahur kita kumpul lagi. Subhanallah, masuk ke kamar tidur, istrinya bangun masak untuk sahur, masih mendengar suara suaminya mengorok. Tiba-tiba waktu dibangunkan sahur sudah tidak ada, sudah meninggal. Kita kan nggak pernah tahu ketika kita tidur. Makanya tidur juga disebut nisful maut, ya, setengah dari kematian kita tanpa kita sadari. Ya, makanya berburu dan bersegeralah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tidur. Taubat setiap waktu, setiap saat. Syekh Al-Habib Umar sampai mengajarkan terus bertaubat setiap waktu, setiap saat. Setelah taubat mungkin kita tidak sadar kita jatuh dalam dosa, kita bertaubat lagi segera. Dan apalagi yang sudah jelas-jelas melakukan dosa. Nah, yang nggak sadar aja disuruh untuk terus bertaubat kepada Allah, apalagi yang jelas-jelas melakukan dosa. Hati-hati, meninggal masih bawa dosa. Ya, harus kita memperbanyak bertobat, khususnya sebelum tidur. Taubat dari setiap dosa, taubat dari setiap maksiat. Apa sih makna taubat? Sering kita dengarkan. Saya ulangi lagi. Taubat yang sebenar-benarnya itu ada syaratnya. Yang pertama, an-nadam, penyesalan. Jadi orang kalau betul-betul bertaubat kepada Allah, nyesal. Yang sudah dilakukan nyesal, nadam. Harus ada sifat penyesalan. Hati-hati, nggak ada sifat penyesalan di dunia, penyesalannya nanti di akhirat. Disebut oleh Imam Al-Ghazali, api penyesalan di dunia lebih baik daripada api neraka. Jangan sampai kita nggak ada penyesalan dalam hidup di dunia atas dosa-dosa atau perbuatan yang buruk yang kita lakukan, sehingga kita menerima api akhirat dari Allah benar. Biasanya adalah buruknya penyesalan itu penyesalan di akhirat. Akhirnya di dunia selalu kita menyesali, ya Allah dulu saya begini, ya Allah saya sesali. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan. Nah, kemudian yang kedua, al-ikhlas, melepaskan dosa. Apa yang kita lakukan nih? Dosanya lepasin. Jadi yang pertama menyesali perbuatan dosa, yang kedua melepaskan dosa. Jangan tobat-tobat tapi masih jalan terus. Ya, kayak ada orang ya makan sambal, kata dokter jangan makan sambal, buang-buang air. Ya, tapi dia makan sambal terus nggak bisa berhenti. Ya, pada sekali-sekali makan sambal, apa mules-mules sedikit. Nah, ini namanya masih belum taubat, makanya disebutnya taubat sambal. Ya, taubat sambal harus lepasin ya, semua dosa. Dah, yang ketiga al-azam ila ta'ud ilaih,
Berjanji tidak mau mengulanginya lagi, sudah nggak mau nyentuh lagi dosa tersebut, dah lepasin. Yang keempat syaratnya kalau kita punya dosa hak manusia, kita wajib mengembalikan. Jadi kita pernah nyuri uang orang, kita pernah ngambil hak orang, wajib kita kembalikan. Makanya ini perlu perhatian. Yang pertama syaratnya taubat, penyesalan. Yang kedua melepaskan dosanya, tidak lagi melakukannya. Yang ketiga berjanji untuk tidak lagi berbuat dosa. Yang keempat kalau ada hak manusia wajib kita kembalikan. Inilah yang disebut taubatan nasuha. Jadi kalau pengen dapat taubatan nasuha harus menjalani 4 perkara tersebut. Nah kemudian dah taubat. Apalagi berikutnya sunnah sebelum tidur maafkan seluruh kesalahan orang lain kepada kita. Orang yang berbuat salah sama kita maafin. Sebelum tidur itu sunnah kita maafin. Ya. Dengan harapan ya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan, ketika datang bulan suci Ramadan jangan sampai ada di dalam hati kita ya ausah ya asyahna atau asyahna. Orang yang di dalam hatinya masih bersifat benci, dendam sama orang. Termasuk orang yang di bulan Ramadan tidak dapat pengampunan Allah kalau di dalam hatinya masih ada syahna, ada kebencian, masih dendam sama orang. Makanya bagaimana baiknya sebelum Ramadan maafin, sama setiap sebelum tidur maafin. Memang yang namanya memaafkan orang gak mudah, sulit, kesel hati. Kalau bahasa orang Betawinya gondok, ya gondok kita. Kalau orang berbuat salah sama kita, tapi kita maafin orang lain, paling indah kalau kita berpikir maafin orang lain karena kita ngarepin harapan pahala dari Allah. Bahasanya, saya maafin kamu karena saya ngarepin ridho Allah. Saya maafkan kesalahanmu karena saya ngarepin ridho Allah. Makanya maafin, jangan sampai nyesel kita nggak maafin. Jangan sampai kita ya nyesel nggak maafin orang. Hati-hati. Ya, dulu Imam Malik pernah waktu beliau dihina, dicaci maki, diledekin. Ada orang menyampaikan kabar padanya. Dia bilang saya udah ridho, saya udah ikhlas, dicaci maki, dihina, diledekin, kata Imam Malik. Saya nggak mau ada satu orang masuk ke dalam api neraka sebab ulahnya dia kepada saya. Sebab perbuatannya dia kepada saya nggak mau. Ya, hanya Imam Syafi'i tiap malam sebelum tidur amalan yang selalu dilakukan, saya selalu memaafkan orang lain. Dan saya berharap ridho dari Allah. Begitu juga kita memaafkan orang lain, berharap kita dapat maaf dan ampunan Allah. Jadi jangan simpan kebencian. Sering dikasih ibarah kalau kita tidur, ya bawa kotoran, pulang dari sini jamaah yang keringetan, ya yang tempat tidurnya kotor, pasti nggak bisa tidur. Tapi kenapa kalau yang masih ada dalam hatinya kebencian, kotoran hati, dendam, dengki sama orang masih bisa tidur? Nah, jangan sampai. Nah, mestinya kita bersihkan hati kita sebelum kita tidur, seperti kita membersihkan tempat tidur kita, membersihkan badan kita sebelum kita tidur. Jadi kalau ada orang nanya, wah dia buat saya kesal, tapi dia nyakitin aja saya, maafin dia. Ya, cari ridho Allah. Yang cari ridho manusia maka bakal selesai. Ridho nas, ya betul. Ujungnya nggak bakal ketemu. Kita nyari ridho manusia nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita nyari ridho Allah, kita pasti bisa jalaninnya. Ente mau ngarepin yang ada di manusia, apa yang ada di Allah? Ente mau ngarepin apa yang diberi manusia, apa yang diberi Allah? Yang diberi Allah. Jangan kita ngarepin yang diberi manusia. Makanya berusahalah selalu memaafkan orang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman aba wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, ya, berbuat kebaikan, pahalanya dari Allah. Jadi kita nggak perlu ngarepin dari manusia. Manusia nggak bisa ngasih apa-apa, nggak ada manfaat. Manusia nggak ada manfaat buat kita, apa ngasih apa?
Tapi yang ngasih Allah. Hati-hati kalau kita maafin orang karena manusianya, nanti Allah disuruh ngambil pahalanya dari manusia itu yang nggak punya manfaat, yang nggak bisa ngasih pahala. Ya, jadi kita selalu jadikan diri kita orang yang memaafkan orang lain. Nah, ini penting nih, lagi di zaman sekarang. Ya, orang zaman sekarang, masya Allah, kesalahan yang kecil dibesar-besarkan. Ya, hal-hal yang bermasalah sedikit diperbanyak. Nah, orang seakan-akan hidupnya nggak senang kalau nggak ribut sama orang. Ini zaman kita, maunya berantem aja, maunya ribut dulu. Ya, jangan sampai. Ya, mudah-mudahan Allah memasukkan kita golongan orang yang hatinya bersih dari syahna, bersih dari kebencian, bersih dari baghdha, ya, bersih daripada dengki. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum tidur niatin. Sunnah berikutnya niatin mau bangun dia boleh. Kalau perlu bukan cuma niat. Nah, makanya ada dalam hadis salah satu kebaikan yang tinggi yang Allah berikan pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada siapapun kecuali umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat sendiri ingin melakukannya. Apa di antaranya adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk sholat. Siap nih, kita habis sholat isya, siap untuk sholat subuh. Makanya nunggu, siapin diri, jaga. Ya. Nah, kelihatan kan, kalau orang yang nggak ada persiapannya, ya udah tidur aja biasa. Tapi kalau ada persiapannya, dia buka handphonenya, dia pasang alarmnya. Oh, saya jam sekian bangun. Sekarang subuh jam berapa? 9.05. Berarti jam 4 lah paling lambat saya bangun. Berwudu, bisa sholat tahajud 2 rakaat, ya, bisa baca doa di malam hari, di waktu sahar. Ya, karena hadirin hadirat ada satu hikmah ajib. Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW itu sebelum fajar, sebelum subuh. Dan Allah menciptakan Nabi, melahirkan Nabi, ya maaf. Artinya lahirnya Nabi SAW Allah tentuin waktunya kapan? Wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, sebelum subuh. Jadi waktu sebelum subuh itu waktu yang spesial yang Allah berikan buat kita. Cuma orang banyak lalai. Oh, subhanallah, yang indah, yang bagus kita lalai karena kita lebih sering memandang kepada yang zahir, yang batin kita nggak pandang. Ya, yang batin kita nggak pandang. Coba deh kalau kerja harus jalan jam berapa? Harus sampai kantor jam 8, belum jam 8 udah sampai. Tapi Allah suruh kita bangun subuh, ya Allah, udah azan, udah qomat, udah berbubar ke masjid. Dia belum bangun juga. Ada lagi sebagian masya Allah terbit matahari belum bangun juga. Ya, ini bahaya buat kita. Ini jangan sampai. Yuk, mulai sekarang persiapin, pasang alarm. Pasang. Ya, kalau yang udah berkeluarga minta sama keluarganya juga, beristri, bersuami minta bangunin biar bisa bangun rugi kita hidup di dunia nggak bangun malam. Dulu ada salah satu ulama saya Imam Al-Ghazali. Waktu Imam Junaid Al-Baghdadi meninggal dunia, Imam Abil Qasim kalau nggak salah namanya, mimpi berjumpa dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa nggak kenal? Imam Tasawuf di Baghdad, sufi yang hebat. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyid Taifah. Dimimpiin, ditanya, "Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu nih di akhirat?" Dijawab apa? Dalam mimpinya dia bilang apa? Nggak ada yang manfaat sama saya, la ilmu wala apapun kecuali 2 rakaat yang saya bangun di tengah malam. Itu yang bermanfaat. Makanya orang-orang soleh nggak mau ketinggalan bangun malam. Kita jangan sampai ketinggalan. Usahain, harus paksa. Habib Abdullah bin Abi Bakar itu sakit, demam, sampai selimut berlapis-lapis. Tapi waktunya bangun malam dilepasin tuh. Dia bilang jangan manjain saya semua. Ini waktunya saya dengan Tuhan saya. Waktu yang paling indah. Bagaimana indah dalam riwayat Al-Hakim, Allah turunin rahmatnya, dipanggil. Mana yang minta pengampunan? Allah ampuni. Mana yang mau tobat? Allah beri tobat. Mana yang minta hajat? Allah kasih. Makanya di antara cara yang paling ampuh kalau kita pengen hajat kita dikabulkan oleh Allah, bangun malam. Praktekin coba.
Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, jangan. Mulai bangun malam, terusin istiqomah sebulan aja. Sebulan aja. Bohong kan kalau nggak hajatnya dikabulin sama Allah. Pasti. Janji Nabi SAW. Cuma kita kadang-kadang ya Allah, malamnya bangun semalam, bangun sahur dan bangun malam lagi. Ya, jangan sampai usahain. Ya kita bangun malam. Nah, nanti ada salah satu caranya ditambah seperti gimana kita bisa bangun malam. Jadi usahain. Ya, jangan sampai ada orang-orang soleh bilang, "Laula qiyamul lail ahbabtul baqa." Kalau bukan karena nikmatnya bangun malam, saya nggak pengen hidup berlama di dunia. Karena nikmat bangun malam itu indah, bangun malam itu rasanya luar biasa. Nggak ada yang merasakannya kecuali orang-orang yang memiliki roh, yang tahu maknanya bangun malam. Jadi usahain, saudara-saudaraku semua, kita bangun malam. Mau bangun malam, insya Allah. Kemudian ada lagi sunnahnya, pakai siwak sebelum tidur. Sunnah bersiwak, jangan sampai dilupain. Sebelum tidur juga, sebelum tidur. Salah satu sunnah siwak yang waktu sunnah siwak yang paling diperhatikan sebelum tidur. Nabi SAW sampai di tempat tidurnya ada siwak. Selalu. Sunnah yang sangat diperhatikan oleh Nabi SAW, pakai siwak sebelum tidur. Jangan sampai kita nggak bersiwak. Usahain. Malu kadang-kadang sekarang, masya Allah, ada orang yang mau tidur update status, tidur dulu kan, lelah seharian, siwak lupa. Ya Allah, status saya nggak ada pahalanya, beneran. Tapi yang pakai siwak dapat pahala, dapat pahala sunnah Nabi SAW. Ya makanya jangan sampai ya, kita lupa pakai siwak. Kalau jamaah dites lagi nih, ini saya yakin nggak semuanya bawa siwak. Saya yakin nggak semuanya bawa siwak. Ya, karena orang kita ya Allah ingat belajar siwak, tapi nggak terus ngamalinnya. Ya, boleh tes nggak? Coba yang bawa siwak tunjuk tangan. Alhamdulillah masih ada, walaupun 1/10 ya, masih ada daripada nggak ada sama sekali. Ya, bawa masker bawa semua. Alhamdulillah. Bawa masker denda 250.000. Untung nggak bawa siwak nggak denda. Ya, itu jujur sering lalai. Beli kadang beli siwak nih beli. Makanya saya pesenin kalau beli siwak jangan 1, kalau perlu di 3. Jadi kalau 1 hilang ada cadangannya. Oh, subhanallah, orang coba tanya ya paling sering kehilangan siwak. Paling sering karena syaitan ngumpetin. Syaitan dari itu kita pakai siwak. Marbatul lirat maskhatun li syaitan. Syaitan benci kalau kita pakai siwak. Ya makanya kalau ada orang kesetanan gampang. Ambil aja siwak, colokin mulutnya. Insyaallah setannya keluar. Benar? Ulama sampai bilang begitu. Tapi siwaknya udah dipakai ya. Siwaknya udah dipakai. Colokin aja gini. Todong aja nggak perlu dicolok. Bohong kalau nggak setannya keluar. Nah, kemudian sunnah berikutnya sebelum tidur baca ayat kursi. Ini dianjurkan. Syekh bin Habib Umar juga sering kali ingetin kita. Ada dalam satu hadis Nabi Imam Al-Haddad membawakannya dalam kitab Nashihul Diniyah. Ya man qara'aha ayat al-kursi in the nawm lam yughlibhu syaitan hatta yusbih. Dalam riwayat hadis, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, syaitan itu nggak bakal ngedeketin dia sampai pagi. Maka dianjurinnya baca ayat kursi ketika kita ngepretin tempat tidur, biar syaitan ya nggak nemenin kita di tidur. Kemudian baca surat Al-Kafirun. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat At-Tirmidzi an Farwah an Abi radhiyallahu anhu annahu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni syai'an aqulu idza awaitu ila firashi. Farwah Nabi dari ayahnya Farwah. Beliau berkata kepada saya, Rasulullah ajarin saya satu amalan yang saya baca kalau saya menghampiri tempat tidur saya, firasy, ranjang saya. Faqala lahu, Nabi SAW menyampaikan padanya, Iqra, bacalah, qul ya ayyuhal kafirun, tsumma nam ala khatimatiha. Baca surat Al-Kafirun kemudian tidur di penutupnya.
Fa innaha bara'atun minasyirik, karena orang yang baca surat Al-Kafirun sebelum tidur insyaallah dijauhkan, dijaga, dilindungi dari kesyirikan. Dijauhkan dari syirik. Ya. Bukan syirik ya, bedain syirik sama syirik. Kalau syirik iri, kalau itu bahasa kita, syirik aja loh gitu ya. Itu bahasa kita, tapi ini syirik ya, menyekutukan Allah. Kemudian apa lagi amalannya? Amalannya baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelum tidur tuh baca. Tadi Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waila bi rashyi kull lailah jama'a kafaihi fa nafatha fihi. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW setiap malam kalau mau tidur nih, ketika sampai di tempat tidurnya, Nabi SAW menggabungkan dua telapak tangan ini. Fanafatha fihi, kemudian membuang seperti nafas itu seperti ludah kecil. Gitu, bukan diludahin ya, jangan salah paham nih ya, ludah kecil jadi tiupan ludah, bukan bukan. Nabi SAW cuman meludah kecil, nafas. Wagara fihima, dan dibacakan ayat. Apa dibacanya? Pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq, ketiga An-Nas. Dibaca Nabi SAW di hadapan tangan. Summa masaha fihima. Kemudian setelah dibaca, Nabi SAW mengusap mastata'a min jasadihi, apa saja yang mampu terpegang dari badannya. Yabda bihima min ra'si, dimulai dari kepalanya. Begini Nabi SAW, wa wajhuhu, kemudian wajahnya, wa ma aqbala alaihi min jasadihi, begini sampai semampunya. Jadi kalau kita lagi duduk tuh di ranjang kita baca. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ya, setelah meludahkannya baca usap 3 kali. Ya, 1 kali, terus lagi 2 kali, sampai 3 kali. Yasna dzalika 3 marrat. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satu daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mujarrabat. Ya, dari hal-hal yang memang dicoba doa ini, karena ini doa Rasulullah. Amalan Rasulullah di Sahih Al-Bukhari hadisnya. Hadis sahih. Ya, apa yang terjadi? Banyak ya orang-orang yang mungkin mengeluh kepada orang-orang soleh, suka mimpi seram, ya mimpi yang enggak. Nah, dengan baca ini insya Allah tidurnya diberi kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Di antaranya adalah amalan sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, diriwayatkan juga dalam riwayat Abi Dawud, ya, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ketika menyaksikan Nabi SAW ada diberikan hadiah pembantu, kurang lebih dalam riwayat ada 100 pembantu Nabi SAW diberikan, dan Nabi bagikan ke semua sahabat-sahabat. Maka Sayyidina Ali yang melihat kejadian tersebut berkata kepada Sayyidah Fatimah, istrinya itu putri Nabi SAW, "Lau ataiti Nabi SAW fas'alti khadiman innahu qad ajhadaki al-amal." Kata Sayyidina Ali, mungkin kau pergi bisa ke ayahmu, ke Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, ya, minta kepada beliau seorang pembantu, ya, karena sesungguhnya engkau sudah lelah dengan pekerjaanmu. Sayyidah Fatimah itu semuanya dilakukan sendiri. Amal rumahnya, perbuatan pekerjaan rumahnya Sayyidah Fatimah sendiri. Ngurusin anak-anaknya sendiri, nyuciin pakaian suaminya sendiri, masakin sendiri. Ya, Sayyidah Fatimah itu Zahra. Tapi nggak pernah telat ibadahnya. Makanya disebutnya al-batul, nggak pernah berhenti ibadah. Keistimewaan yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, berkat perjuangannya, manusia yang mulia, perempuan yang suci, putri Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nah, ketika itu falam tuwafiqhu, datang Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah SAW ayahnya, minta
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adulukuma ala khairin mimma sa'altuma. Mau enggak saya kasih tahu kamu yang lebih baik daripada membantu yang kalian minta? Idza awaituma ila firashikuma fasabbih 33 wa ahmad 33 wa kabbara 34. Mau yang lebih baik? Nah, setiap engkau datang ke tempat tidurmu, baca 33 kali tasbih subhanallah. Baca tahmid alhamdulillah 33 kali, baca takbir Allahu akbar 34 kali. Fadzalika ni'atu 'ala lisan wa 'alf fil mizan. Ya, jadi terhitung 100 di lisan. Ini bacaan terhitungnya 100. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi hitungannya 100. Memang di lisan 100, tapi kata Rasulullah alaf fi mizan. Tapi di timbangan itu hitungannya 1000 kata Rasulullah. Ada riwayat. Dalam riwayat lain, ya bahwa khairul lakum min khadim. Ini amalan lebih baik daripada engkau memiliki pembantu. Oh subhanallah. Minal mujarrabah dari hadis Nabi SAW yang hikmah dan diuji oleh orang-orang soleh. Itu secapek-capeknya orang-orang soleh dakwah, mengajar, ya, beraktivitasnya, pulang ke rumah istirahat, baca doa ini, bangun pasti segar. Kan ada orang bangun, tidurnya panjang, tetap aja pusing, tetap aja masih capek, kurang daripada mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baca juga, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Pakai tasbih biar enggak sulit. Ya, pakai tasbih biar enggak sulit. Kemudian amalan apa lagi? Ada doa yang Nabi SAW baca. Bismika Rabbi wa Allahu jambi bismika arfam. Waghfir li dhanbi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadika salihun. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu amri ilaik wa wajjahtu dhahri ilaik raghabatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa bismika Allahumma ahya wa amut. Kita baca Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak 3 kali. Ada di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis muttafaqun alaih. Dalam satu hadisnya Nabi SAW tidak dan maji'aka atau wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau datang ke tempat tidurmu maka wudu'lah seperti wudu' salat. Kemudian baca, ya Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja wa la manja minka ar-rabbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ya, ini dibaca sebelum itu. Ya boleh nanti mungkin dicatat ini doanya ada di kitab Nurul Iman. Ya, pernah dikaji. Ya doa sebelum tidur hadisnya muttafaqun alaih. Kemudian ada lagi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in falikal habbi wan nawa munazzil at-taurat wal injil wal qur'an. A'udzu bika min syarri kulli dhi syarr in anta akhir min nasiyati. Anta al-awwal falaysa qablaka syai' wa anta al-akhir falaysa ba'daka syai' wa anta al-zahir falaysa fawqaka syai' wa anta al-batin falaysa dunaka syai' idzi an-nadain wa ghnina min al-faqr. Ini doa juga di antara doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ujungnya enak begini, idzi an-nadain. Sebelum tidur itu aja. Ya Allah, lunasin utang saya. Jadikan saya orang kaya. Nanya, kenapa kok bahasnya utang dulu? Orang sekarang yang lupa punya utang banyak sih. Jadi kita bahas tentang ya. Mudah-mudahan Allah lunasin utang-utang kita semuanya. Terus ada lagi doa Allahumma inni a'udzu biwajhika al-karim wa kalimatika at-tammah min syarri ma anta akhidhu bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghrib wal muhtam. Allahumma la yahzam junduka wa la yukhlaqu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minka jad subhanaka wa bihamdik. Ini juga termasuk daripada doa. Terus apa lagi amalannya? Astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum tidur. Ya. Terus apa lagi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga alhamdulillah amana wa safana wa kafana
dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani wa ja'alni fi nadiyil a'la. Ini juga termasuk daripada doa. Ada juga dari doa Nabi SAW, Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma al-waritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu tha'li. Allahumma inni a'udzu bika min ghalabati din wa min al-ju' fa innahu bi'sad baji. Ya, ada juga dari doa Nabi alhamdulillah kafi subhanallah al-a'la hasbiyallah wa kafah masyaallah qada sami Allah liman da'a laisa min Allah malja wala wara Allah multaja tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhir masyiatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Alhamdulilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli yukabbirhu takbira. Ini termasuk dari doa-doanya. Ya, orang kita dibacain begini, bib kepanjangan doanya. Yang simpel, gampang. Bismika Allahumma ahya wa bismika selesai. Tidur dah. Ya, paling simpel, paling enak. Benar nggak? Iya, paling simpel. Tapi kalau saya sarani amalin jangan lepas yang ada di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim kita ngaji dulu iman. Kalau bisa tuh jangan dilepas. Kemudian, ya. Apalagi amalan yang dianjurkan sebelum tidur baca akhir surat Al-Baqarah. Ya, amanah Rasul. Dibaca sampai selesai. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, ya, man qara'a bil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafar. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, Allah cukupin hidupnya. Pengen apa aja Allah kasih, Allah cukupin kebutuhannya. Yang enak begitu. Tinggal kita aja ngalamin, gampang kan? Paham apa doanya? Akhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun sampai selesai. Kemudian lagi, ya, dalam riwayat lain, ini tadi hadis muttafaqun alaih. Ya, siapa yang baca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur dicukupi nama Allah. Di malam harinya itu dicukupi nama Allah. Ada dalam riwayat lain, dafa'atan anhu syirik wal makruh. Orang yang amal ini Allah jauhin dia daripada hal-hal orang yang membuat buruk seperti al-makruh. Juga dari kesyirikan. Wa huwa min kafayati. Dan dia dari golongan orang yang dicukupin sama Allah, ia dapat nahdikan wa guna. Gila kafata an yamil. Sampai 2 ayat ini juga termasuk mencakup pahalanya seperti bangun malam. Ini dalam riwayat ini. Nah, ini juga disunahkan kita sebelum tidur baca surat Al-Isra, baca surat Az-Zumar. Ya, dalam riwayat dalam kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul tentang Rasulullah itu disebutkan Rasulullah itu tiap malam kalau sebelum tidur suka baca surat Al-Isra dan Az-Zumar. Karena Rasulullah SAW la yanam hatta yaqra Bani Israil wa yuqalu laha suratul Isra wa Az-Zumar. Nah, yang paling penting lagi, amalan ini jangan ditinggalkan. Apa? Baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Makanya kita sering lihat ustaz-ustaz kalau malam mau tidur update-nya baca Al-Muluk, jangan lupa. Ya, Al-Muluk dianjurkan. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat Tabarak yang banyak untuk menghadapi kabar. Orang yang baca surat Tabarak akan terhalangi dari adab kubur. Dijauhi dari azab kubur. Kenapa kok dibacanya sebelum tidur Habib? Ya, kali-kali kita tidur kita meninggal. Allah orang yang tidur sebelum tidurnya baca Al-Muluk meninggal dalam tidurnya dijauhkan dari azab kubur. Ya, baca Al-Muluk jangan lepas. Ya, jangan sampai lepas daripada surat Al-Muluk. Dalam hadis lain dalam kitab Wasail Usul ila Syama'il Rasul kan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra al-Lam tanzil as-sajdah dan juga Tabarakalladzii biyadihil mulk surat Al-Mulk. Ya. Nah, kemudian ada lagi amalannya sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Syekh Nawawi Al-Bantani juga ada dalam kitabnya menyebutkan, kalau tidak salah dalam Syarah Sulamut Taufiq Marqat Su'udut Tasdiq sebutkan siapa yang baca
21 kali daripada basmalah. Insyaallah ketika dia tidur dia akan terjaga dari musibah, kebakaran, kebanjiran, pencurian, bahkan gangguan syaitan dan keburukan. Yang tinggal daerah banjir pas hujan, ya kadang-kadang kaget tidur banjir, baca Bismillah 21 kali, insyaallah dijauhkan dari musibah-musibah tersebut. Kemudian apa lagi amalannya? Amalannya juga baca a'udzu bikalimatil tammah min ghadabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayahduru. Ini riwayat Ibnu Sunni dari Sayyidina Abdullah bin Amr mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu baca doa ini sebelum tidur. Dan jika anak tersebut masih belum dapat berbicara, maka tulislah doa tersebut di atas kertas dan diikatkan pada badannya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, ngajarin anak-anaknya sebelum tidur baca nak. Kadang-kadang kita punya anak, masya Allah, banyak yang suka ngeluh, jamaah. Bib, anak saya malam nangis, malam nggak bisa tidur. Bacain. Kalau udah bisa bicara, suruh dia baca. Kalau belum bisa bicara, tulis di kertas, taruh di sampingnya. Mau saya ulangi lagi doanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahduru. Tulisin. Saya sering. Ada juga amalan. Salah satu amalan kalau kita sulit tidur, apa bahasanya? Insomnia apa? Ya, insomnia ya. Bukan amnesia bukan ya. Bacanya apa? Nah, dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ajarkan kepada sahabat Nabi Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid pernah ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malam enggak bisa tidur. Ya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarin doanya Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim aini. Ini juga riwayat Ibnu Sunni. Ada juga doa yang kalau kita nggak bisa tidur, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat, rabbal ardina wa ma haballat, rabbal syayatin wa ma adallat, kulli jaran min syarri khalqika kullihim jami'an an yafruta alayya ahadun minhum aw an yabghi alayya azjaruka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuk la ilaha illa anta. Ini riwayat At-Tirmidzi. Ada juga doa ya kalau kita nggak bisa tidur juga di malam hari, baca ayat kursi 1 kali, kemudian baca ayat surat Al-Imran 154. Tumanzal alaikum min ba'dil ghammi sampai akhir, 1 ayat panjang. Ayat surat Al-Imran 154. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, banyak ada orang yang tidur terus pengen bangun pada waktu yang diinginkan. Ya. Riwayat Imam Zurr bin Hubayshi, 4 ayat ini jika dibaca sebelum tidur maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang dia inginkan. Apa ayat yang pertama? Surat Al-Kahfi dari 107 sampai 110. Baca surat Al-Kahfi 107 sampai 110. 4 ayat ini kalau kita baca insyaallah pengen bangun kapan? Banyak ada yang suka mesti bangun jam segini. Bacanya. Aina alladziina aamanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul inna ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ini akhir surat Al-Kahfi 107 sampai 110. Kemudian ya pesan terakhir dari bab sebelum tidur ini ada pada tidur. Jangan tidur setelah subuh dan setelah sholat asar. Ya, kecuali udah udur. Ya, kecuali udah dari riwayat ya Imam Abu Ya'la meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nama ba'da salat al-'asri fa asabahu lumam fala yarumanna illa nafsah."
Ya, siapa orang yang tidur setelah sholat asar, dia bisa mengenai penyakit gila. Nah, ini disebutkan. Ya, makanya jangan dicoba-coba kalau orang-orang soleh sampai bilang ulama 41 hari dia tidur habis asar, gila, mewariskan gila. Ada anak muda nyoba-nyoba, nah benar Ustaz 41 hari. Saya sering tidur habis asar gila-gila. Coba model 41 hari. Dia habis asar tidur, sehari 41 hari habis asar tidur. Pas hari ke-41 hari bangun ketelatan, bangunnya jam 1. Saking dia pengen banggain dirinya sama ustaznya nih, dia pergi ke rumah ustaznya langsung. Jam 1 rumah ustaznya diketok, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anu udah 41 hari tidur habis asar gak gila-gila. Ustaznya bukain pintu, kata siapa yang gak gila? Gak ada ngetok rumahnya jam 1. Dia udah gila. Ya, udah gila, ngetok rumahnya jam 1 malam ngapain? Ya. Nah, kemudian juga ada faedah. Ya, tidur di segi waktu, ada tidur namanya ailulah, ada namanya failulah, ada gailulah, ada hailulah, ya. Ada ailulah. Ailulah itu artinya tidur yang mewariskan kemiskinan. Kapan? Tidur habis sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Orang yang sudah tidur habis sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Imam Al-Haddad di kitab Sulukul Murid bilang, kalau pengen Allah luasin rezeki jasmani, habis subuh jangan tidur, gunain buat ibadah, zikir habis subuh. Kalau rezeki rohani, rezeki hati, ba'dal asar, habis asar itu rezeki hati. Kemudian ada failulah, tidur yang buat kita lemas. Kapan? Tidur setelah terbit matahari, ya tidur. Ini membuat kita lemas. Jadi tunggu dulu sampai matahari naik kadar rumah, nanti disebutkan. Ada gailulah menambah kecerdasan akal dan pikiran, yaitu tidur sebelum ada zuhur atau setelah sholat zuhur. Nah, disebut namanya gailulah, bagus. Ada lagi hailulah, ya, pencegah antara dirinya dan sholat zuhur. Orang yang tidur habis azan zuhur dia tidur, ya, dan sebelum melakukan sholat zuhur. Ada lagi gailulah. Gailulah ini bukan qailulah biqaf, ini pakai ghain. Tidur yang bawa kehancuran kebiasaan, tidur sebelum asar, tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Jangan. Jadi tidur yang bagus ada sebelum zuhur atau setelah zuhur. Apa namanya? Bobok siang. Ya, bobok siang. Nah, ini ada pada tidur, antum dengerin, pahami. Kalau doa tidur baik diamalkan, boleh, bisa dilihat diulang lagi streamingnya, ya, atau dibuka kitab Nurul Iman dulu, yang kitabnya Syekh Nahwi Umar, bukunya Syekh Umar ada. Atau kalau repot, buka Khulasatul Madad, ada di Khulasatul Madad, ya, ada ya saya di Khulasatul Madad, insyaallah ada sebelum tidur kalau nggak salah. Kalau ada, ya, ada sebelum tidur, ada doa tidur ada di Khulasatul Madad. Tinggal antum punya, makanya jemaah majelis Rasulullah sangat disarankan punya Khulasatul Madad. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalin apa dari adab-adab dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau jemaah betul-betul sungguh-sungguh punya niat pengen baik, sedikit-sedikit diamalin. Sedikit kita rubah kebiasaan sebelum tidur kita, ya, rubah dengan amalan yang baik. Insyaallah Allah bimbing kita selalu dalam kebaikan, Allah bimbing kita selalu dalam ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu lagi yang saya lupa, sebelum tidur juga disunahkan kalau memang udah baca doa, ayat Quran dan sudah dibaca, zikir diperbanyak. Banyakin sholawat, banyakin zikir, tasbih, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca sampai tidak tidur. Artinya tertidur dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersholawat. Bahkan
Syekh Habib Umar pernah salah satunya mengajarkan kita baca salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kasadi wa madadika al-jani wa jama'a fi kulli aqwal. Sampai ada dari murid Habib Umar ngajarin itu. Ya, sampai dia bilang ini anak rutin baca 40 kali. Alhamdulillah dia bilang sampai kepengenannya dia dijabah. Pengen mimpi Rasulullah Allah kasih. Dengan baca salawat An-Nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasadi wa madadikal jari wa jama'a fi kulli aqwal wa ala alihi wa sahbihi ya. Baca 40 kali sebentar. Ya, daripada ente sibuk-sibuk hal yang lain. Kalau mau tidur malah ngeliatin gosip-gosip mau apain ya. Lagi ngurusin duniawi, ngurusin enggak ada manfaat buat ente. Dapat juga enggak, ya manfaatnya enggak dapat juga. Yang baik apa? Yang baik kita beramal cari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kita bisa menyelamatkannya. Mari kita jalan minta sama Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Agar Allah tidak bangunkan kita dari tempat ini kecuali Allah pun itu saudara kita semua. Allah berkahi hidup kita, rahmati hidup kita. Ke depannya hajat-hajat kita semua dijabah oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan qul jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Panggil namanya, seindah-indahnya nama yang kita panggil, nama yang memberikan harapan, nama yang menjauhkan kita dari putus asa. Dialah Allah. Kenalkah siapa yang kita sebut namanya? Tahukah siapa yang kita sebut namanya? Dia yang maha mengasihi, Dia yang maha penyayang, Dia yang maha pemurah, Dia yang maha pengampun, Dia yang maha memaafkan, Dia yang maha pemberi, Dia yang maha agung, Dia yang maha besar. Dialah Allah. Dialah Allah yang menciptakanku dan kalian, yang menghidupkanku dan kalian, yang memberi rezekiku dan kalian, yang memberi nikmat untukku dan kalian, yang mengeluarkanku dan kalian dari setiap masalah, yang melindungiku dan kalian, yang menjauhkanku dan kalian dari segala penyakit, yang menjauhkanku dan kalian dari segala musibah. Dialah Allah. Dialah Allah. Apakah engkau tidak mengenal Allah? Apakah engkau tidak tahu Allah? Apakah engkau tidak sadar keberadaan Allah? Apakah dunia melupakan dari Allah? Apakah kesibukanmu melupakan Allah? Jangan pernah lupa dari Allah. Dia yang maha melihat, Dia yang maha menyaksikan, Dia yang maha mengetahui, Dia yang maha menahan. Dialah Allah. Sebutlah namanya ya Allah. Panggillah namanya ya Allah. Mintalah padanya ya Allah. Mengemislah padanya ya Allah. Mintalah ampunannya ya Allah. Mintalah maafnya ya Allah. Kita adalah hamba dan Dialah Tuhan kita Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku dan kalian hanyalah hamba. Dan Dialah Allah yang menentukan segala. Dialah yang menjaga setiap tidur. Dia yang menjauhkanmu dari kesulitan, dari bahaya, dari keburukan dalam tidurmu. Dialah Allah. Dialah Allah. Dia yang begitu sangat mencintaimu. Apakah engkau tidak mencintai Allah?
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Pandanglah hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Pandanglah kami yang berlumur dosa ya Allah. Pandanglah kami yang selalu berbuat dosa ya Allah. Di malam ini, sebelum kami menghampiri tempat-tempat tidur kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Wahai yang Maha Pengampun, ya Allah, jangan jadikan kami terlelap dengan tidur kami, dan begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah, begitu banyak kesalahan kami ya Allah, dan sampaikan kepada setiap orang-orang yang kami memiliki dosa padanya, memiliki kesalahan padanya, dengan hidayah-Mu agar mereka selalu memaafkan kami. Dan sungguh kami ya Allah, jadikanlah setiap keadaan kami sebelum tidur kami selalu memaafkan siapapun yang berbuat salah pada kami ya Allah. Jadikan setiap hati kami bersih dari kebencian, agar setiap kami sampai di tempat tidur kami selalu memaafkan siapapun yang berbuat salah pada kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Engkaulah tujuan kami, Kaulah harapan kami, Kaulah keinginan kami. Padamu-lah kami akan menghadap, Padamu-lah kami akan kembali. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami mengemis padamu ya Allah, kami mengemis padamu ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikan malam kami ini malam terakhir dari setiap kesulitan kami ya Allah. Kau janjikan setelah melewati setiap kesulitan, Engkau akan berikan kemudahan untuk kami ya Allah. Maka jadikan setiap kesulitan yang kami lewati, berilah kemudahan seperti janji-Mu ya Allah, seperti janji-Mu ya Allah. Angkat setiap kesulitan kami, keluarkan kami dari setiap masalah ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mereka yang sulit dengan rezekinya, beri mereka rezeki ya Allah. Mereka yang sulit dengan penyakitnya, sembuhkan mereka ya Allah. Mereka yang sulit dengan dosanya, beri taubat untuk mereka ya Allah. Mereka yang sulit dengan kemaksiatannya, sadarkan, hidayahkan hati mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya man yara wa la yura, Ya man yara wa la yura. Wahai yang Maha melihat dan tidak dilihat, lihatlah kami saat ini ya Allah. Siapa lagi yang mau melihat kami kecuali Engkau ya Allah? Siapa lagi yang mau lihat kesulitan kami kecuali Engkau ya Allah? Siapa lagi yang mau membantu kami kecuali Engkau ya Allah? Siapa lagi yang mau menolong kami kecuali Engkau ya Allah? Siapa lagi yang mau mengampuni kesalahan kami kecuali Engkau ya Allah? Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azim al-halim.
إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم. عدد خلقه ورب نفسه وزنة الشيطان بلد كلماته والحديث من حضرات نعبد إياك نعبد الله yang berbahaya pada sebelum mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf, mohon ridha kepada siapapun yang hadir di tempat ini, begitu juga yang menyimak melalui streaming majelis Rasulullah SAW tidak menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sambutlah. Kalau sekarang kemarin hati-hati kita sedih gundah, ayo bahagiakan hati kita satu datang bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah panjangkan kita sampai Ramadan dan Ramadan berikutnya. Allah jadikan kita semua ahli ibadah. Niatkan perbaiki diri kita, niatkan kita ingin semakin dekat dengan Allah, niatkan taubat kepada Allah dan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala niat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت من عبد من أوصاه تحيي القلوب الهيج واشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القوم منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا وردانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا ويا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت يا بشرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا فرعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من مد ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم والمعبود عن النبي المنكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
شاء الله تعالى من الآمين بنية الشفاء العامة واللطف والشامل والصحة الكاملة لمرضانا ومرضى المسلمين خصوصا الشريفة منال زهرة عباس فاطمة نجمة رشيدة داوي عثمان بنت الإتاتان بنت يمياني بنت عمر حمزة فاطمة عنونة بنت عمر غالب هاني مريم بن زكريا بن العابدين بن عبد الحميد رسمي بنت زودي ليانا سري لستاري بنت زين العابدين محمد أحيار بن غلام شعبان تيجا بهريني بن محمد أحيار أليسا أبو حمزة بنت محمد أحيار سكيسي بنت أسف أبي زين السجار جامع بنت هاني ناصر إلدا وكبيان وبين الأرواح المرحومين خصوصا Bapak Lini Supandi bin Imam Sulaiman Ibu Hasanah binti Haji Muhammad Hasan